Remisi hukum ini diklasifikasikan menjadi Pemberian remisi kemerdekaan diberikan kepada warga binaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Senin 17 Agustus 2026. Dari total 12.015 warga binaan dan tahanan berada di rutan serta lapas di Jakarta, sebanyak 7.555 warga binaan dan anak binaan mendapatkan remisi. Sebanyak 7.237 orang mendapat remisi umum 1 berupa pemotongan masa hukuman. Sementara 318 orang mendapat remisi umum 2 atau berhak mendapatkan pembebasan. Namun dari jumlah ini hanya 195 orang yang langsung bebas. Sedangkan 125 orang lainnya masih harus menjalani pidana subsidiar sehingga belum dapat langsung kembali ke masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wahyu Wibowo menyebut pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Di antaranya memiliki status hukum yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Meski didominasi warga binaan kasus tindak pidana umum, remisi juga diberikan kepada sejumlah narapidana kasus korupsi. Namun Wahid tidak merinci jumlah narapidana korupsi yang mendapatkan remisi pada hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini. Pada kesempatan ini, yang mendapatkan remisi seluruhnya Jakarta sebanyak 755 orang yang terdiri dari untuk remisi umum 1 sebanyak 7.237 dan remisi umum 2 sebanyak 318 orang. Sedangkan untuk seluruh warga binaan dan tahanan di Jakarta seluruhnya 12.015 orang per hari ini. Pemerintah berharap warga binaan yang telah bebas bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik di tengah masyarakat. Bekal disiplin dan pembinaan diterima selama menjalani masa pidana diharapkan bisa menjadi modal untuk hidup lebih baik serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 menjadi momen penuh haru bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 A Tangerang. Sebanyak 1.306 warga binaan mendapatkan remisi umum pada peringatan ke-81 Kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. 7 diantaranya mendapatkan remisi umum 2 atau RU2 sehingga langsung dinyatakan bebas. Momen haru terlihat saat 7 warga binaan melangkah keluar dari pintu lapas setelah menyelesaikan proses administrasi pembebasan. Mereka mencium bendera merah putih, sujud syukur dan memeluk keluarga yang telah menunggu. Pada hari ini berjumlah isi hunian 1.580 orang, 3 diantaranya itu berstatus tahanan, yang lainnya 1.577 itu narapidana. Nah, di antara 1.577 itu yang memenuhi syarat untuk diberikan remisi umum 17 Agustus itu ada 1.306 orang. Dari 1.306 orang, 7 diantaranya langsung bebas. Besarannya bervariasi untuk remisi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Sementara itu di Lapas Pemuda Kelas 2 A Tangerang, sebanyak 1.148 warga binaan mendapatkan remisi umum. Dari jumlah tersebut, 1.127 warga binaan mendapatkan remisi umum 1, sedangkan 21 lainnya mendapatkan remisi umum 2. Dari 21 warga binaan, 16 orang langsung bebas, sedangkan 5 orang masih harus menjalani pidana subsidiar karena memiliki denda atau uang pengganti. Suasana sukacita terlihat saat para warga binaan keluar dari pintu lapas dan kembali ke tengah keluarga. Sampaikan terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Lapas Pemuda yang saat ini berisi 2.153. Alhamdulillah pada saat ini mendapatkan remisi untuk rekan-rekan warga binaan itu sejumlah 1.148 orang. Kemudian untuk rinciannya itu untuk RU1-nya itu sebanyak 1.127 orang dan 21 orang itu mendapatkan RU2. Di mana RU2 ini adalah warga binaan yang setelah mendapatkan remisi itu bisa langsung pulang. Namun demikian untuk RU2 ini ada 5 orang yang
harus menjalankan subsidiar karena masih ada denda atau uang pengganti. Jadi untuk warga binaan yang langsung bebas pada hari ini tuh sebanyak 16 orang, yang menjalankan subsidiar itu 5 orang. Gitu. Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan atas perilaku baik serta pemenuhan persyaratan dalam proses pembinaan warga binaan. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang langsung bebas, remisi menjadi momen untuk memulai kehidupan baru, kembali ke keluarga dan masyarakat, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Beginilah kondisi sejumlah ruang kelas di negeri pada Hayu 2 di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Selasa 18 Agustus 2026. Kerusakan terlihat pada bagian atap yang ambrol serta puing-puing yang masih berserakan di dalam ruang kelas. Dari total 6 ruang kelas, 3 diantaranya mengalami kerusakan parah sehingga tak lagi bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Akibatnya pihak sekolah terpaksa mengatur kegiatan belajar secara bergantian. Tak hanya belajar di ruang yang terbatas, para siswa juga harus belajar lesehan di lantai dengan menggunakan meja kecil tanpa kursi. Kondisi ini membuat kegiatan belajar menjadi tidak nyaman, apalagi saat siswa harus berada di dalam bangunan sekolah dengan kondisinya sangat memprihatinkan. Menurut Kepala SDN pada Hayu 2, Teddy Rustandi, kerusakan bangunan sekolah sudah berlangsung selama 6 tahun terakhir. Pihak sekolah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah daerah, namun tak kunjung terrealisasi. Kata guru-guru itu sudah hampir mungkin 6 tahun lah katanya. Karena saya kesini baru dari bulan Maret kemarin saya baru tugas di sini, Jadi saya nanya ke guru-guru itu, karena perkiraan hampir udah 6 tahunan katanya. Kalau ruang kelas itu ada 3, 1 ruang guru, jadi seluruhnya 4 lokal. Meja kecil, meja dari TK itu kayak meja TK itu kecil. Tapi nggak dengan kursi Pak ya? Iya, nggak dengan kursi, cuma duduknya di lantai. Ya mungkin karena keadaan gimana ya, saya juga sudah berbicara, sudah ngobrol-ngobrol sama dari pihak-pihak terkait dengan mobil itu. Cuma mungkin ya karena belum ada program buat itu mungkin gitu. Karena kalau kita mengandalkan dari dana bos kayaknya sulit. Kenapa ya? Tadi itu karena kita memberinya sedikit. Mengganggu, kalau mengganggu ya disebut mengganggu, apalagi ketika musim hujan. Nah itu yang dikhawatirkan ketika musim hujan. Kenapa? Karena tadinya pada bocor, akhirnya siswa dipindahkan ke kelas yang sebelah, yang atas itu, ruangan atas. Jadi untuk menjaga supaya tidak kebasahan lah. Semangat ya. Pihak sekolah bersama dengan orang tua siswa berharap perbaikan segera dilakukan. Mereka ingin para siswa bisa kembali belajar di ruang kelas yang layak, aman, dan nyaman tanpa dibayangi kekhawatiran akan kondisi bangunan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Makanya lama mati, Cok. Inilah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Berdasarkan data pengamatan Magma Indonesia, erupsi terjadi sebanyak 20 kali sepanjang Senin 17 Agustus 2026. Erupsi terjadi mulai pukul 1:30 hingga 22:10 waktu Indonesia Barat. Kolom letusan tertinggi mencapai 400 meter di atas puncak atau sekitar 557 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Erupsi dengan amplitudo seismik tertinggi tercatat pada pukul 3:04 waktu Indonesia Barat, mencapai 64 mm dengan durasi 55 detik. Sedangkan erupsi terlama terjadi pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 197 detik atau 3 menit 17 detik. Dengan aktivitas erupsi masih berulang, Gunung Anak Rakatau saat ini berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga diminta tidak mendekati kawah aktif dalam radius 3 km. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia berlanjut dengan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta, Senin malam 17 Agustus 2026.
Antusiasme masyarakat terlihat memadati kawasan Monas untuk menyaksikan rangkaian kendaraan hias dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Presiden Prabowo Subianto tiba di kawasan Monas sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dan menyapa masyarakat yang telah memadati lokasi. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak, dilanjutkan pegelaran Sabang Merauke, serta penampilan drum band Universitas Pertahanan yang membawakan lagu Maju Tak Gentar. Sebanyak 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian, lembaga hingga pelajar kemudian melintas secara bergantian. Beragam kreativitas dan capaian program ditampilkan dalam karnaval tersebut. Sementara Presiden Prabowo tampak memberikan hormat dan membalas lambaian para peserta diiringi sorakan masyarakat. Kemeriahan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara semakin semarak dengan gemerlap pesta kembang api yang menjadi penutup rangkaian acara. Karnaval ini tak hanya menambah kemeriahan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, namun juga menjadi momen kebersamaan masyarakat dan pemerintah dalam merayakan Hari Kemerdekaan. Lihat kabinet dengan tema Pandu Nawasena. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menuntun masa Prabowo Subianto. Pandu Nawasena merupakan Suasana hikmat menyelimuti halaman Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore 17 Agustus 2026. Upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih digelar sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai inspektur upacara. Bertindak sebagai komandan upacara, Kombes Polisi Gerald Hendra Yosef Kumontoy menjabat Kapolres Kota Balikpapan memimpin jalannya prosesi penurunan Sang Merah Putih. Belok kiri. Penurunan bendera dipercayakan kepada 3 anggota Paskibraka Tim Indonesia Adil Makmur, yakni Nelje Deliana Ins Jowi Werimon dari Papua sebagai pembawa bendera, Athanasius Melano Fransyogar dari Nusa Tenggara Timur sebagai komandan kelompok 8, serta Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana dari Nusa Tenggara Barat sebagai penggerek bendera. Dengan gerakan tegap dan penuh disiplin, ketiganya menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama di hadapan ribuan tamu undangan. Setelah diturunkan, bendera diserahkan kepada Alia Sakira, pembawa bendera dari Sulawesi Selatan, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo dan diletakkan di mimbar kehormatan. Sebelum meninggalkan mimbar, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Suasana semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia begitu terasa di sejumlah ruas jalan pusat Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Kirap bendera pusaka dimulai dari kawasan Monas dan bergerak menuju Istana Merdeka sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan. Iring-iringan diisi personel polisi militer dengan sepeda motor, taruna akademi kepolisian, pasukan berkuda, serta peserta yang mengenakan pakaian tradisional. Sejumlah helikopter melintas di atas iring-iringan sambil membawa bendera merah putih. Dentuman meriam TNI mewarnai rangkaian prosesi sebagai penghormatan dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Antusiasme warga di sepanjang rute kirap. Sejumlah pengunjung mengaku bangga dapat menyaksikan prosesi bendera pusaka meski tidak semua dapat masuk ke area Istana Merdeka. Bagi masyarakat, momen ini juga menjadi kesempatan mengenang perjuangan para pahlawan dan menghormati jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dibacakan Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Tahun ini, pemerintah mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan nasional, keadilan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upacara utama digelar di Istana Merdeka dan dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang membacakan teks proklamasi. Selain di Istana, sejumlah kegiatan juga digelar di sekitar Monas dan bundaran Hotel Indonesia. Mulai dari perlombaan tradisional, pertunjukan budaya,
hiburan hingga pertunjukan drone dan kembang api. Beginilah keseruan Lomba Panjat Pinang yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ancol, Jakarta Utara pada Senin 17 Agustus 2026. Sekitar 300 peserta terbagi dalam sejumlah kelompok berusaha menaklukkan 50 tiang yang sudah dilumuri pelumas. Berbagai cara dilakukan para peserta, mulai dari membuat tangga manusia hingga saling menaiki bahu untuk mencapai puncak tiang. Mereka harus berjuang menjaga keseimbangan di atas tiang yang licin sebelum meraih hadiah yang telah digantung di bagian atas. Sejumlah hadiah diperebutkan, di antaranya sepeda, dispenser air, kasur, kipas angin, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Panjat pinang tak hanya menjadi permainan rakyat, namun juga dianggap sebagai simbol kerjasama dan perjuangan untuk mencapai tujuan bersama. Salah seorang peserta, Yandi Wahyudi, menyebut perlombaan ini juga menjadi cara untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Menariknya, peserta dari luar Indonesia juga turut ambil bagian dalam perlombaan. Salah satunya Sae, peserta asal Jepang yang kembali mengikuti panjat pinang setelah tahun lalu turut berpartisipasi. Peserta dari Jepang kembali meramaikan lomba panjat pinang di Ancol untuk kali kedua. Meski mengaku lelah, sakit, dan takut, para peserta tetap menikmati perlombaan hingga selesai. Panjat pinang menjadi salah satu permainan tradisional yang digelar di berbagai daerah untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus. Dasko mengatakan perwakilan DPR telah berkunjung ke NTT pada Minggu 16 Agustus untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah penanganan terhadap korban meninggal dan luka-luka. Pimpinan DPR juga menugaskan pada Rabu 19 Agustus sejumlah anggota DPR bersama Menteri Keuangan dan Menteri terkait untuk ke NTT. Selain menyalurkan bantuan, mereka akan membahas kebutuhan relokasi anggaran untuk membiayai penanganan bencana. DPR RI telah mengirimkan perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah. Kemudian diinformasikan bahwa pada esok hari pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR RI beserta Menteri Keuangan dan Menteri terkait lainnya untuk berangkat ke Aceh untuk ke NTT untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang juga perlu untuk menangani dampak daripada gempa. Dari Jakarta, Natasha Alkofai Matar, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat membantu korban bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemprov DKI telah mengirimkan tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan medis secara langsung di lokasi bencana. Selain bantuan tenaga medis, Pramono Anung menyatakan bahwa jajaran ASN dan pegawai di lingkungan Balai Kota Jakarta juga turut menggalang dana kemanusiaan. Adapun dana yang terkumpul secara swadaya dari para ASN tersebut kini sudah mencapai angka 3,8 miliar rupiah dan siap disalurkan untuk meringankan beban warga NTT. Tak berhenti di situ, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan bantuan tambahan yang dikumpulkan dari program CSR BUMD DKI Jakarta hingga membuka pintu bantuan bagi pihak manapun yang ingin berkontribusi dengan jaminan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan terbuka. Kemarin kami sudah mempersiapkan dan sebenarnya kami juga sudah mengirimkan tenaga kesehatan yang diberangkatkan dari kemarin ke NTT. Dan untuk tahap awal, pemerintah DKI Jakarta, sebenarnya bukan pemerintah DKI Jakarta, tetapi PNS dan juga jajaran yang ada di Balai Kota ini akan berkontribusi kurang lebih 3 miliar, berapa? 3,8. Udah naik, 3,8 miliar rupiah. Jadi adanya bantuan tenaga kesehatan dan dana kemanusiaan ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pasca bencana serta pemulihan kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Muhammad Kodari meninjau langsung sejumlah lokasi kegiatan jamuan rakyat yang digelar untuk masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Kodari melihat langsung antusiasme warga yang mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari jamuan makanan yang melibatkan UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga berbagai perlombaan rakyat. Menurut Kodari, jamuan rakyat menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk bersyukur sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama. Ia juga mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Kodari menyebut jamuan rakyat tidak hanya terpusat di satu lokasi, namun digelar di berbagai wilayah agar masyarakat dapat merasakan suasana perayaan kemerdekaan. Dan jamuan rakyat ini memang ditujukan untuk memberikan kesempatan masyarakat kita, khususnya dalam konteks pada hari ini masyarakat di Jakarta untuk bisa merasakan merasakan syukur. Ya. Tadi kami udah keliling, ada jamuan untuk rakyat, betul-betul jamuan yang disediakan oleh UMKM, ada macam-macam menu, makanan, minuman, dan semuanya ludes, alhamdulillah. Kemudian pagi hari sebelumnya ada kegiatan olahraga, Bu, ya, ada Ibu Dinkes, dan keberadaan Ibu Dinkes ini juga untuk menyiapkan kegiatan cek kesehatan gratis. Sementara itu, 3 pilar Kecamatan Pesanggerahan menilai penyaluran sembako hingga layanan kesehatan gratis menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, termasuk warga di tingkat bawah. Warga mengantri untuk mendapatkan paket sembako dalam jamuan pesta rakyat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan olahraga Depen Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebanyak 10.000 paket sembako didistribusikan kepada masyarakat dengan sasaran warga yang masuk dalam pemetaan data desil di masing-masing kecamatan. Paket sembako berisi sejumlah kebutuhan pokok diantaranya beras, gula, minyak goreng, mentega, kopi, teh, serta makanan kaleng. Selain sembako, warga juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis serta bisa menikmati jamuan makanan yang disediakan UMKM. Kami dari Forkopimda Kecamatan Pesanggerahan, saya bersama Ibu Camat dan Pak Ramil, dan Pak Dewan Kota juga, bersama-sama kita menikmati apa yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, karena baru pertama kalinya di Pesanggerahan bisa menyentuh sampai ke masyarakat di level bawah, artinya perhatian pemerintah pusat kepada warga masyarakat sangat luar biasa, dan kami sebagai 3 pilar bersama juga Pak Dewan Kota sangat-sangat apresiasi. Semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, penuh berkah dan barokah. Udah lama dari cek kesehatan gratis baru pakai sembako. Oh, selain sembako apa aja Ibu yang Ibu dapat? Cek kesehatan gratis, paket sembako, sama makanan ya. Ya sangat senang aja karena ada kegiatan seperti ini. Gak ada. Sangat membantu ya Bu? Iya, sangat. Rangkaian jamuan pesta rakyat ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, namun juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Dari Jakarta Selatan, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 membawa berkah tersendiri bagi ribuan warga binaan yang mendekam di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Bisa kembali menghirup udara bebas setelah sekian lama menjalani masa hukuman di balik tingginya tembok penjara, membuat puluhan narapidana melakukan aksi sujud syukur. Tangis haru kesedihan seketika pecah di wajah anggota keluarga tercinta yang menjemput warga binaan di luar gerbang. Mereka bersyukur kepada Sang Maha Pencipta karena telah diberikan kesempatan kembali melanjutkan hidup bersama keluarga tercinta dengan remisi kemerdekaan yang diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Dengan bekal pembinaan dan keterampilan yang didapat selama menjadi warga binaan, mereka mengaku akan berusaha menjalani hidup menjadi lebih baik.
Apa tuh? Penganiayaan. Nah, tapi korban meninggal. Oh, sampai meninggal. Nah, apa sih yang abang dapat selama menjalani hukuman di sini? Pendidikan lah, disiplin lah yang diterapkan di sini. Kita semakin disiplin, semakin gimana bilang ya, semakin bisa berubah lah untuk lebih baik. Dari 2.322 penghuni rutan Salemba, pada peringatan HUT Republik Indonesia kali ini, sebanyak 625 orang mendapat remisi umum 1 dengan potongan masa hukuman 1 bulan hingga 5 bulan dan 54 narapidana mendapat remisi umum 2 atau langsung bebas. Namun dari 54 napi tersebut hanya 43 orang yang bisa langsung bebas, sedangkan 11 napi lainnya masih terkendala administrasi. Sejumlah 2.322 yang mana rincian 1.419 tahanan, 903 narapidana. Dari 903 narapidana yang kami usulkan memenuhi syarat untuk pemberian remisi umum berjumlah 679 dengan rincian RU1 sebanyak 625, RU2 sebanyak 54 dan yang langsung bebas pada hari ini berjumlah 43 orang. Diharapkan seluruh warga binaan yang telah bebas tidak kembali lagi ke penjara dengan menjalani hidup normal tanpa melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Billboard Pantai Likut menampilkan wajah wali kota New York Zohran Mamdani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, serta Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem. Di atas foto-foto tertulis pesan dalam bahasa Ibrani bermakna, mereka ingin Netanyahu kalah, jangan biarkan mereka menang. Netanyahu juga mengunggah ulang foto billboard itu melalui akun X miliknya dengan pesan yang sama. Billboard menjadi perbincangan karena menempatkan Mamdani dan Erdogan dalam satu tampilan dengan dua tokoh yang selama ini dianggap musuh utama Israel. Sebelumnya, Mamdani menyatakan Netanyahu seharusnya ditangkap jika berkunjung ke New York saat sidang Majelis Umum PBB yang merujuk pada surat perintah penangkapan ICC. Sementara itu, Erdogan berulang kali mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina. Kampanye Likud dibalas partai oposisi Yasar yang mengunggah versi modifikasi billboard dengan slogan berbeda menyerang Netanyahu. Menjelang pemilu 27 Oktober, survei terbaru menunjukkan partai Yasar diproyeksi meraih 24 kursi Knesset diikuti Likud dengan 22 kursi. Rekaman memperlihatkan 2 buldoser merobohkan bangunan dengan 1 buldoser lain dan kendaraan militer Israel berada di lokasi. Warga menyaksikan proses pembongkaran hingga berdiri di antara puing-puing, rumah rata dengan tanah. Wakil Kepala Dewan Desa Kalandia, Abdul Halim Hamzah, menyatakan pembongkaran merupakan bagian dari upaya pengusiran paksa dan menegaskan warga tidak akan meninggalkan kampung halaman mereka. Abdul Halim Hamzah mengklaim rumah berada di luar penghalang permukiman Israel, masih masuk dalam batas administratif Yerusalem dan dirobohkan tanpa pemberitahuan. Kerabat pemilik rumah, Muhammad Hamdiyeh, menyebut hari itu sebagai hari yang kelam bagi warga desa dan mengkhawatirkan pembongkaran akan berlanjut ke bangunan lain. Israel belum memberikan tanggapan khusus mengenai insiden ini. Otoritas Israel sebelumnya menyatakan pembongkaran dilakukan terhadap bangunan tidak memiliki izin. Para pedagang di Pasar Baitul Mukarram di Dhaka menutup rolling door dan mengunci pintu pasar saat aturan baru mulai berlaku. Arahan diterbitkan Divisi Kelistrikan pada 12 Agustus 2026 menetapkan jam operasional toko dan pasar dari pukul 11 hingga 8 malam, 1 jam lebih awal dari ketentuan sebelumnya. Rumah sakit, apotek, dan usaha makanan diberi pengecualian dari kebijakan tersebut. Pemerintah berharap di penutupan lebih awal dapat menekan konsumsi listrik di tengah menurunnya pasokan gas dan LNG membebani pembangkit. Laporan menyebut defisit daya akibat pemadaman bergilir mencapai lebih dari 3.000 MW dengan sejumlah wilayah mengalami pemadaman selama berjam-jam. Sejumlah pedagang menilai kebijakan ini merugikan karena mengurangi jam penjualan pada waktu tersibuk di malam hari.
Pemerintah juga mewajibkan papan reklame menyala dimatikan pukul 7 malam, sementara lampu dekoratif tetap dimatikan dan pameran serta acara budaya harus berakhir paling lambat pukul 8 malam. Krisis energi ini terjadi saat pasokan LNG dari Qatar, pemasok terbesar Bangladesh, terganggu di tengah ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Rekaman dirilis otoritas Kolombia memperlihatkan kapal cepat atau Go Fast digunakan untuk mengangkut narkotika. Kapal terdeteksi intelijen Angkatan Laut dengan dukungan Joint Interagency Task Force dari Komando Selatan Amerika Serikat. Menurut Komandan Stasiun Penjaga Pantai Tumaco, Andres Felipe Henao, kapal terbalik saat proses penindakan akibat muatan terlebih serta kondisi cuaca dan gelombang yang buruk. Setelah operasi berakhir, ketiga awak diserahkan kepada pihak berwenang bersama barang bukti sebanyak 2.363 kg kokain hidroklorida untuk proses penyelidikan. Henao menyebut penyitaan ini menjadi pukulan berat bagi jaringan perdagangan narkotika dan menegaskan operasi akan terus dilakukan untuk menekan aktivitas ilegal di perairan Pasifik Kolombia. Bencana yang melanda Nusa Tenggara Timur mendapat perhatian serius dari DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana. DPR menegaskan komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat dalam mempercepat penanganan bencana. Puan Maharani meminta anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur untuk tetap siaga dan terus memantau kondisi di lapangan. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dan tentu saja pada kesempatan ini sekali lagi kami ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada rakyat NTT atas bencana yang terjadi, dan NTT tidak sendirian. DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Sebelumnya, DPR telah mengirimkan pimpinan dan sejumlah anggota ke Nusa Tenggara Timur untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selain melakukan koordinasi, DPR juga menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi di lokasi bencana. Puan menegaskan bahwa Nusa Tenggara Timur tidak sendirian. DPR, pemerintah, partai politik, dan berbagai elemen masyarakat akan bergotong royong untuk mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Dari Jakarta, Natasha Alko, Fahim Matar, Ade Chandra, Berita Nasional TV. DPR mulai memproses surat Presiden terkait usulan calon pejabat di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Presiden mengusulkan M. Sarjito untuk mengisi posisi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK. Usulan tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Pembahasan dan proses selanjutnya telah ditugaskan kepada Komisi 11. Mekanisme terkait dengan proses pemilihan atau persetujuan Deputi Gubernur seperti tadi yang saya sampaikan, mulai hari ini akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi 11. Begitu juga terkait dengan OJK juga akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi 11. Kami sudah menugaskan Komisi 11, namanya itu Pak M. Sarjito. Pak M. Sarjito yang nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi 11. Lebih lanjut, Puan Maharani menegaskan bahwa proses pembahasan calon pejabat OJK akan dilakukan sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Komisi 11 akan menjalankan tahapan pembahasan hingga proses persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPR RI. Dari Jakarta, Natasha Alko, Fahim Matar, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pembahasan RUU Pemilu kembali menjadi salah satu agenda politik di DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR bersama seluruh partai politik masih terus melakukan pembicaraan terkait RUU Pemilu. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mencari formulasi dan keputusan terbaik sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut. RUU Pemilu
tentu saja apakah itu secara resmi ataukah tidak secara resmi, kita tetap melakukan pembicaraan dengan seluruh partai politik. Nah, dan terus akan dibicarakan yang terbaik. Nanti prosesnya bagaimana, seperti apa, itu tetap akan dibicarakan di komisi. Puan menyatakan pembahasan RUU Pemilu dilakukan baik secara resmi maupun tidak resmi bersama seluruh partai politik. Hingga saat ini, Puan belum memastikan apakah pembahasan RUU Pemilu akan masuk ke dalam agenda masa sidang saat ini. Menurut Puan, pembahasan bersama partai politik akan terus dilakukan, sementara mekanisme dan tahapan pembahasannya akan dibicarakan lebih lanjut di komisi. Dari Jakarta, Natasha Alko, Faimatar, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pembahasan Perpres ojek online kembali menjadi perhatian. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pimpinan DPR masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait penyelesaian Perpres ojol. Menurut Puan, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Samsyurijal tengah melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan pemerintah. Rapat tersebut membahas sejumlah hal yang masih perlu diselesaikan sebelum Perpres ojol dapat difinalisasi. Puan menyebut hasil rapat koordinasi dengan pemerintah akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses Perpres ojol. Sebelumnya, Perpres ojol disebut sudah memasuki tahap finalisasi. Namun, Puan belum memastikan kapan Perpres tersebut akan ditandatangani. Saat ini tadi Pak Dasko dan Pak Cucun sedang melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan dari pemerintah terkait dengan ojol tersebut, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Jadi ya secepatnya jika kemudian sudah didapatkan hal-hal sesuai dengan keputusan yang terbaik, tentu saja itu sudah bisa diproses oleh pemerintah. Ini sekarang lagi dilakukan rapatnya. Puan menegaskan DPR masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah. Setelah seluruh hal disepakati, proses selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah. Koordinasi antara DPR dan pemerintah dilakukan untuk memastikan regulasi ojol dapat segera diselesaikan. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai waktu penandatanganan Perpres ojol. Pemerintah akan melanjutkan proses setelah seluruh poin yang masih dibahas mendapat kesepakatan. Dengan demikian, Perpres ojol masih menunggu hasil pembahasan dan koordinasi antara DPR dengan pemerintah. Dari Jakarta, Natasha Alko, Fahimatar, Adi Chandra, Berita Nasional TV.